Ketemu lagi di channel Roadrunner 69. Kita mau bahas satu alat yang menurut saya sangat bermanfaat sekali waktu kita vlogging ya. Kebetulan saya pakai ada dua kamera, ada yang 360. Ini pakai DJI. Kebetulan saya memang ekosistemnya di DJI. Jadi kalau yang lain juga sama sih, GoPro ataupun Insta ya. Jadi waktu kita ini terutama untuk yang kamera Osmo Action 5 yang ini kan satu arah ya, seperti biasa action cam. Ini biasanya saya pakai di depan helm ya, ditaruh di moncongnya helm di mulut saya, di depan mulut. Nah, masalahnya adalah waktu kita touring, waktu motoran itu, waktu kita nyalain kan susah ngelihatnya ya. Masa kita buka lagi, meskipun dia ada quick release, kita bisa buka, kita nyalain terus pasang lagi, tapi kan nggak praktis ya, pasangnya pakai glove lagi dan ini. Jadi kalaupun kita lihat di spion ya, kadang-kadang harus nunduk lihat udah aktif belum ya, dan lain-lainnya. Dan waktu kita driving, waktu kita motoran, waktu kita mau matiin nyalain, itu akan sulit sekali. Selain itu, kalau kita melakukan vlogging dengan full shot, misalnya kita syuting, kita nyalain terus lah gitu kan, biar gampang, soalnya ribet kan nyelamatin, tapi akhirnya jadi boros. Kenapa? Apalagi yang si 360 ya, ini kan filenya gede banget ya, karena 8K sebenarnya dia storing, baru kita edit. Masing-masing 4K ya, dua arah, jadi besar sekali filenya, sehingga waktu kita edit, atau bukan 8K 2x2 ya, saya lupa. Tapi anyway, kalau kita edit tuh besar banget filenya ya, berapa puluh giga, bahkan transfernya lama. Terus belum lagi, akhirnya kalaupun kita nggak pakai semua, kita buangin semua itu, sayang-sayangin memori komputer kita aja ya, dibuang sayang, mau gimana, ya susah juga. Padahal kita butuh hanya beberapa shot di area tertentu atau di jalan tertentu, jadi nggak semua kita pakai sebenarnya, jadi agak boros gitu kan. Dan kalau mau mati nyalain kan, ini yang kalau yang 360 kan saya taruh di depan stang, jadi harus ngeraih matiin lagi, nyalain lagi. Apalagi mencet tombol on off sih tinggal ini ya. Itu kan reachingnya juga nggak gampang. Selain itu juga baterainya boros banget ya, jadi paling yang ini cuma 1,5 jam, 1 jam lebih lah, nggak nyampe 1,5 malah. Ini bisa maksimum 2 jam mungkin ya, kalau baterainya lagi full, habis itu ya. Jadi kita harus pakai baterai. Saya sempat beli baterai pack, tapi ya lumayan ya, jadi terbatas, terutama kalau kita lagi jalannya cukup jauh, lebih dari 2 jam. Itu masalah-masalah yang saya hadapi waktu menggunakan kedua kamera ini pada saat touring untuk vlogging atau untuk merekam apa yang saya lihat, apa yang saya lihat menarik ya, untuk didokumentasikan. Nah, saya pikir gimana ya, akhirnya saya coba ada review, ternyata ada ini ya. Jadi ini adalah remote, Bluetooth remote ya. Jadi sebenarnya aslinya bukan ini, aslinya ada DJI remote kalau nggak salah ya, namanya lupa. Tapi dari DJI sendiri mengeluarkan, ada displaynya bahkan keren. Cuman pas saya lihat reviewnya, wah kayaknya ribet juga itu. Pertama mahal harganya, dan kedua ternyata juga umur baterainya nggak panjang ya. Nah, pas cari-cari lagi, ternyata ada produk-produk yang bukan OEM ya, bukan dari DJI sendiri, dan ternyata itu sebenarnya banyak sekali produknya. Jadi ada yang pakai display, ada yang seperti ini yang murah sekali ya, menurut saya nggak pakai display. Ini tinggal dicari. Ada yang produk Kingma ya, Kingma cukup terkenal di baterai dan aksesoris kamera. Ada Magis N, ini nggak tahu ini apa, tapi ya kita coba juga. Ini harganya saya lupa, nanti bisa di search di toko online ya. Dusnya udah dibuang ya. Jadi di dalam dus itu ada remote-nya, ada strap-nya, ada dua, ada yang panjang sama yang pendek seperti ini. Pendek ini buat di stang, tapi yang panjang itu buat di tangan ya. Kita bisa pasang di tangan sini kayak jam tangan. Dapat kabel charger sama buku manual, that's it sih. Selebihnya ya ini remote-nya udah IP sih mestinya, karena di sini ada karet penutup untuk tempat chargingnya, jadi nggak bisa masuk air. Jadi kalau untuk charging ini ada karetnya, Type C, jadi kita bisa tutup sehingga nggak kemasukan air.
yang sama ya. Ini sebenarnya modelnya mirip sih, cuman fungsinya sama, cuman modelnya aja berbeda. Mungkin dalamannya sama nih apa boardnya ya. Fungsi dari ini adalah kita bisa mengatur kamera dan memonitor kamera. Jadi bukan hanya nyala mati record dan segala macam, tapi juga bisa memonitor kondisi perekaman, sehingga kita tidak perlu melihat ke arah kamera lagi. Dan kamera saya juga kebetulan kalau untuk menghemat baterai kita setting auto off ya, auto displaynya off. Misalnya berapa detik sudah saya lupa 3 detik atau berapa, kalau udah record dia lama-lama mati sendiri. Jadi nggak nyala terus si displaynya, lumayan hemat ya. Jadi kedua-duanya saya offin displaynya supaya menghemat baterai tadi ya. Jadi saya juga nggak bisa lihat nih lagi record apa enggak. Nah, terus juga ya mau ngubah fungsi juga susah kan dan lain-lain. Jadi fungsi ini semua bisa ditiru di remote ini ya. Jadi tombol ini sama dengan tombol yang ada di kamera ya, simbolnya juga sama tuh. Ini kalau nggak salah. Nah, yang untuk yang ini itu rekamannya kan di sini. Jadi ini sama sama ini. Untuk change mode-nya, quick mode-nya ada di sini ya. Quick mode-nya juga ada di sini ya. Quick mode. Jadi kita bisa rubah mode foto panoramik kah, atau foto aja atau video ya. Jadi kita bisa rubah-rubah. Nah, karena ini Bluetooth, dia harus di pairing dulu ya. Nanti mungkin saya kasih lihat, tapi sebenarnya karena udah saya pairing ya, jadi agak mungkin nggak real, tapi kita coba nanti. Nah, saya juga atur, kenapa beli 2, karena saya ingin mengaturnya masing-masing ya. Jadi sebenarnya kalau nggak salah ini bisa kedua, saya lupa ya, ini bisa register kedua, pencet bareng-bareng kalau teman-teman mau. Saya belum pernah coba sih. Kalau nggak salah satu remote bisa kedua kamera. Jadi mungkin kalau mau ya sinkron lah ya, supaya nyalain sinkron kalau nggak salah. Kalau nggak salah, saya belum pernah nyoba sih apakah ini bisa diregister kedua. Tapi dari saya sih maunya beda ya. Jadi saya kadang-kadang pengen pakai yang kamera ini dibanding ini, supaya nggak setiap footage tuh double gitu kan. Kalau double kan ya buang-buang memori juga sih. Untuk mungkin di saat-saat tertentu ya saya tinggal nyalain dua-duanya supaya ngerekam bareng, baru saya sinkron di editing. Tapi kalau misalnya Anda mau hemat atau teman-teman mau hemat sih, biasanya saya kalau ada yang bagus-bagus saya pasti pakai ini, karena ini lebih capture ke semua area ya. Tapi kalau yang buat cuman vlogging ya, cuman let's say ngobrol atau ngomongin sesuatu yang nggak terlalu bagus gambarnya, saya pakai ini. Karena ini biasanya kalau ditaruh di helm itu ada visor dan juga ada windshield ya. Jadi kadang-kadang nggak, view-nya tuh nggak full gitu, nggak gimana ya, nggak terlalu heboh banget kalau yang ini. Ini kan cuman buat dokumentasi, mungkin kalau misalnya mau kasih tahu nih areanya apa atau ada apa di situ, dan nggak terlalu untuk memperlihatkan keindahan lokasi. Dan itu biasanya saya pakai yang ini ya, untuk keindahan tersebut. Tapi kalau yang biasa aja saya pakai ini. Nah, saya ingin pisahkan remote ini karena supaya saya bisa on off ke sini, satu lagi ke sini. Jadi saya bisa pilih mau mana yang saya aktifkan untuk vlogging yang saya inginkan. Atau kalau punya satu di belakang juga lebih enak lagi, karena satu lagi kamera yang belakang atau 360 yang belakang misalnya, itu kita bisa remote-kan juga di sini, sehingga tidak perlu lepas pasang atau jadi bisa langsung live ya. Jadi bisa langsung kalau di syuting itu kita bisa atur kamera mana yang mau kita action ya. Jadi di belakang, depan, ini enak banget. Nah, ini saya taruh di stang, awalnya agak di kanan. Kalau lihat video terakhir saya keliling Pulau Bali itu saya taruh di kanan, tapi kan jadi susah. Saya pikir karena nggak ada tempat lagi karena habis sebenarnya, banyak untuk handphone lah, untuk ini punya mounting lah dan lain-lain. Jadi di kiri itu udah habis sebenarnya. Nah, akhirnya saya taruh di kanan, tapi jadi susah karena tangan kiri harus ke kanan. Nah, tangan kanan kan kita di gas ya, di throttle, jadi agak susah. Nah, akhirnya saya pindahkan ke mountingnya
si ini 360. Jadi ada ada mounting yang ke stang itu bisa ditaruh di sana. Dan juga satu lagi mounting Moto Wolf, dua-duanya kalau nggak salah. Itu mountingnya yang vertikal untuk si 360, satu lagi mounting untuk handphone ya. Jadi di bracketnya itu saya bisa rekatkan dua ini. Saya pasang sedikit velcro di belakang supaya nggak terlalu bergerak. Jadi ada velcro tambahan lah supaya nggak gampang goyang ataupun bergetar terus nanti dia muter lagi ya. Meskipun ini karetnya sih lumayan. Ini saya potong karena kepanjangan sehingga tidak terlalu extend ya. Ini secara fisik ya. Jadi coba saya lupa ini ada baterainya. Oke. Ini ada baterainya. Nah, bagaimana kita untuk ini ya, untuk Bluetooth pairingnya gampang banget. Kita tinggal nyalain aja ini. Ini lumayan, ini bisa kalau nggak salah 18 jam atau berapa jam ya. Lama banget sih jam ini, tapi ya kadang-kadang kalau lagi ini kita. Nah, ini kalau udah di pairing dia langsung connect ya. Jadi kalaupun off dan lain-lain, kalau kita matiin segala macam, sekali udah di pairing sih langsung dia pairing sendiri. Jadi kalau untuk pairing biasanya kita ambil di sini ada di menu ini ya, ini nanti kebalik ini. Ini menu menu setting, dia biasanya ada di bawah, adanya di mana ini, ada wireless. Ini Bluetooth remote control ya. Bluetooth remote control, ini kita klik di sini. Nah, ini nanti kalau tadinya gray ininya nggak hijau gini karena ininya masih belum di pairing, tapi pada saat kita nyalain nanti dia akan searching. Jadi pairingnya kalau mau pisah ya satu-satu ya, jangan lagi ini nyala-nyala nanti ke pairing juga. Nah, ini kita diamkan, dia modelnya bukan begini, dia masih gray, masih gray out, bukan hijau begini titiknya. Jadi masih belum kepilih. Terus kita nyalain, nanti dia akan coba pairing. Nah, pada saat pairing itu ada kode, kita okein, langsung dia pairing. Ya, udah connect ya. Nah, sekali connect itu kameranya udah bisa mengatur, bisa connect ke kamera yang kita pairingin. Jadi kalau kita pun matiin ini, nanti pada saat kita nyalain dua-duanya dia akan mencari dan langsung pairing karena udah pernah di pairing. Seperti kayak pairing biasa di handphone lah ya. Nah, ini kalau nggak salah bisa dipakai di handphone juga sih. Nah, kalau udah aktif seperti ini, cari ini ada remote-nya, ada untuk GoPro, untuk Insta, beda-beda ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu, tapi kayaknya beda sih. Anyway, pastikan ini untuk kamera yang sesuai ya. Contoh ini, pada saat kita mau rekam tinggal pencet ini. Nah, dia langsung rekam ya, video langsung record, dan karena saya auto display off ya dia akan mati. Nah, di sini bagusnya tadi biru kan, udah pertama biru, ini langsung berubah jadi warnanya merah. Ya, merah itu kedip-kedip ini berarti lagi record gitu. Dia lagi jalan untuk record, sehingga saya bisa monitor, oh ini record ya. Nah, kalau mau berhenti ya tinggal pencet lagi, berhenti, dia balik ke biru standby, connect Bluetooth-nya ya. Kalau nggak connect, dia contoh, satu lagi sebelum saya tunjukkan itu, saya juga bisa matiin ya. Jadi kalau kita mau matiin agak lama, nah dia matiin, seperti kayak tombol ini aja, dia mati. Nah, ini dalam kondisi namanya off, tapi connect ya, jadi hijau bukan biru. Kalau biru tadi lagi standby tapi kameranya lagi on. Kalau hijau kameranya off, Bluetooth-nya masih standby, masih connect. Jadi ini benar-benar kita bisa monitor. Nah, kalau mau on gimana ya, tinggal pencet lagi sekali, dia nyala, langsung record. Nah, record lagi ya. Jadi enak banget. Nah, ini kalau kita matiin terus langsung off, ini berarti kameranya udah langsung mati ya, tidak merekam lagi. Jadi ini kalau kita langsung mau off kan, jadi nggak matiin dulu baru off lagi ya, jadi kita langsung off kan aja, jadi langsung kameranya standby. Bagusnya apa, ini kita bisa milih kapan kita mau record, kapan kita nggak mau record.
enaknya apa? Filenya udah tersegmentasi dengan waktu yang nanti kita harus sinkron waktu dulu ya. Waktunya harus disinkronkan sehingga apa namanya kalau waktunya nggak sinkron, nanti dua kamera ini susah mensinkronkan. Jadi waktunya kalau bisa disinkronkan dengan DJI Mimo app dulu disinkronkan, baru waktunya bisa kita gunakan sebagai kapan. Jadi kalau mau disekuen misalnya, kan kita berjalan 1 jam misalnya riding, saya pakai ini kan ganti-gantian. Nah kalau nggak sinkron waktu kameranya itu nanti waktu nge-matching untuk sekuen videonya itu nanti bingung, ini setelah ini apa ini, karena kita lupa jalannya kan mirip-mirip ya. Nanti ini setelah ini bukan ya. Nah kalau sinkron waktunya kita bisa lihat di filenya itu ada kodenya waktu mana duluan yang dari kedua file ini yang kita sekuen. Nah itu kan kadang-kadang ganti ini kan, atau ini 2 kali, ini sekali. Jadi kita bisa urutin tuh di editing video sehingga baru kita edit, cut dan lain-lain. Nah ini salah satu cara saya untuk merekam dengan 2 kamera dengan remote-nya, dan hasilnya filenya itu sangat compact ya. Jadi kita nggak ada file-file yang nggak perlu ya. Memang kerugiannya kalau misalnya ada pemandangan atau scene yang bagus tiba-tiba gitu kan, ya mungkin nggak keburu. Jadi kalau tiba-tiba saya mau merekam sesuatu yang mendadak lewat gitu, itu mungkin akan sulit. Tapi kalau kita melihat kan di jalan, wah ini kayaknya pemandangannya mau bagus nih, nah kita nyalain yang kita butuhkan, mana yang kita mau nyalakan. Nah sebenarnya ini kalau kita nyalakan ya, sorry. Nah ini kan tombol ini juga bisa digunakan, power ini untuk menyalakan kamera ya. Kalau ini kan langsung merekam, kalau ini kita menyalakan aja tapi tidak merekam, jadi hanya standby biru aja. Nah ini kita mau ganti misalnya menu foto ya, ini kita juga bisa pakai mode. Nah ini jadi quick button ya tuh. Nah ini mau ini atau mau yang supernet atau yang video biasa ya. Baru nanti kita mulai lagi. Tergantung quick menunya ya. Kalau menunya udah di setting di sini sesuai dengan rekan-rekan punya quick button ya, itu yang muncul di tombol ini yang kita bisa pilih. Jadi sebenarnya menduplikasi tombol quick button ini power buttonnya diduplikasi di sini. Kalau ini kan harus ditekan lama, sedangkan ini menduplikasi tombol record ya. Itu kira-kira fungsi dari kamera ini. Nah ini kita matikan dengan tekan lama, nah mati. Charging biasa dan pakai Type C sampai dia penuh. Ini kita harus matikan dulu. Nah mati ya. Jadi ini untuk yang Osmo Action 5. Sama di sini sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman ya ini kan mirip ya ekosistemnya, jadi sama. Kita nyalakan dulu misalnya, terus ini juga dinyalakan. Nah ini cuman beda warna ini aja. Nah ini udah langsung connect, dia standby-nya hijau, beda warna. Jadi harus hafal aja nih, standby hijau berarti standby aktif, kamera menyala ya. Tapi kalau misalnya kameranya mati, saya lupa ini bisa nggak? Nggak bisa nih. Bentar, mana ya? Nah ini sama sih, kalau mau rekam ini langsung rekam kan dengan tombol rekamnya, kelihatan ya dia mati langsung karena tombolnya merah ini berarti lagi ngerekam. Nah kalau misalnya kita udah selesai, ini ya ngerekam lagi. Nah tapi kita mau matiin nih, nggak mau ngerekam terus, langsung shutdown aja, langsung matiin, langsung tekan lama ya. Nah ini kameranya langsung shutdown, jadi ngerekam, stop rekam dan langsung shutdown. Tapi Bluetooth ini masih connect ya, sama kayak tadi masih connect, dengan beda aja. Kalau tadi kan hijau aja gitu standby off-nya, tapi di sini standby off-nya itu hijau merah. Ini artinya adalah kameranya off, dia lagi standby ya, tunggu perintah lagi. Nah kalau kita langsung tekan lagi, langsung nyala lagi ya, langsung rekam ya. Udah selesai, matiin lagi. Cukup. Saya udah cukup. Kalaupun enggak, biasanya dia langsung gini, langsung stop, langsung
3, 2, 1 jebret mati ya, dan dia langsung standby lagi. Jadi ini beda cara penampilannya dan lain-lainnya, tapi fungsinya sama persis. Jadi nggak terlalu banyak belajar sih, fungsi pembelajarannya nggak perlu banyak. Oke, itu aja, dan ini sangat bermanfaat sih untuk untuk vlogging ya. Jadi kalau kita vlogging tuh benar-benar ini sangat bermanfaat untuk menghemat baterai, terutama karena dengan remote ini saya bisa sequence syuting videonya yang mana aja yang saya mau rekam tanpa harus spending baterai atau memori ya terlalu banyak. Waduh, itu juga susah dan juga baterai habis. Ternyata saya udah beli baterai backup berapa biji dengan yang bukan OEM ya, ya asli kan mahal. Jadi nggak kepake karena saya riding kemarin keliling Pulau Bali itu tadinya mungkin ini tadi ya 1 jam, ini 2 jam, ini bisa dalam full 6 jam. Saya bahkan nggak ganti baterai ya. Karena saya pick and choose area mana yang saya mau rekam. Jadi dari etapa pertama tuh dari Denpasar atau Nusa Dua sampai ke Lovina, sampai saya nginep di hotel itu saya cukup pakai 1 baterai aja. Saya bahkan nggak ganti baterai karena saya waktu di jalan saya hanya merekam apa yang saya mau rekam gitu loh. Sisanya saya nggak rekam ya, dan saya di editing jadi cepet karena saya tinggal coba sequence, terus saya potong-potong lagi yang nggak perlu atau saya trimming, that's it ya. Tapi kalau dulu sebelum pakai remote itu saya harus rekam seluruh perjalanan mungkin, baru habis itu saya potong-potong lagi, mana yang saya kebanyakan dibuang karena kan ya nggak mungkin kita show off 6 jam video gitu kan, ngapain gitu kan, nggak ada apa-apanya. Itulah yang menurut saya sangat bermanfaat sekali dengan adanya tombol ini. Juga jadi safety ya, kita nggak perlu lihat-lihat pencet tombol di depan helm ataupun di stick kita. Dan apalagi kalau kita lagi sticknya kita panjangin tinggi, itu nggak mungkin kita reach out kan, kita turunin dulu baru kita offin. Ini dengan ini langsung di off kan. Itu kira-kira review singkat dari alat Bluetooth remote kamera action ini ya, yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat, dan ini akan saya pakai terus kalau untuk touring sehingga kita bisa menghemat baterai dan memori ya. Ya tetap sih bawa baterai backup, tapi jadi terus terang jadi sangat-sangat berhemat. Oke, itu dulu. Thank you, semoga bermanfaat.